Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah, kita sudah mengetahui bahwa Khalid ibnu Sa'id al-As adalah sahabat Nabi dari suku Quraisy, keturunan Bani Umayyi. Ia termasuk sahabat yang masuk Islam di masa-masa awal al-Sabiqun al-Walun. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah orang ketiga yang memeluk Islam, dan ada pula yang mengatakan ia orang keempat ataupun kelima. Putrinya Ummu Khalid binti Khalid ibnu Sa'id al-As mengatakan, "Ayahku adalah orang kelima yang memeluk Islam." Ketika ditanya siapakah sebelum dia, ia menjawab, Ali ibnu Abu Talib, Abu Bakar, Zaid ibnu Harithah, dan Sa'ad ibnu Abu Waqqas. Lalu bagaimana sebenarnya kisah Khalid menemukan jalan Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW? Syahdan Ibnu Al-Athir menuturkan bahwa suatu ketika Khalid bermimpi dirinya berada di pinggiran tepi jurang api. Dalam mimpinya, ia melihat ayahnya mendorongnya ke dalam jurang api, sedangkan Rasulullah menariknya dengan surbannya sehingga ia tidak terjerumus ke dalamnya. Ia pun kaget dan bangun dari tidurnya masih dalam keadaan bingung. Ia berucap, "Aku bersumpah bahwa mimpi itu adalah mimpi yang benar." Keesokan harinya sahabat budiman, ia menemui Abu Bakar dan menceritakan mimpinya. Mendengar cerita tersebut, sontak Abu Bakar berkata, "Aku memang akan menyampaikan kabar baik kepadamu. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutilah dia. Engkau harus memeluk Islam yang akan menjagamu dari terjerumus ke dalam api neraka, sedangkan ayahmu akan memasukinya." Akhirnya sahabat budiman Khalid dan Abu Bakar menemui Rasulullah SAW. Dan saat mereka berhadapan, Khalid bertanya, "Wahai Muhammad, kepada siapa kau mengajak?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku mengajak kepada jalan Allah semata yang tiada sekutu baginya, sedangkan Muhammad adalah hamba dan pesuruhnya. Dan engkau akan melepas apa yang selama ini kau lakukan, yaitu menyembah batu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, tidak dapat memberi manfaat ataupun mendatangkan bahaya, dan tidak dapat mengenal siapa yang menyembah dan siapa yang tidak menyembahnya." Kemudian sahabat budiman mendengar jawaban sabda Rasulullah SAW. Khalid pun berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Tentu saja Rasulullah SAW berbahagia mendengar kesaksian yang dinyatakan oleh Khalid. Rupa-rupanya sahabat budiman setelah memasuk Islam, Khalid pulang ke rumahnya. Tetapi kabar tentang keislamannya telah sampai di telinga ayahnya sebelum ia tiba di rumahnya. Ayahnya menyuruh anaknya yang lain untuk mencari Khalid. Mereka berhasil menemukan Khalid dan membawanya ke hadapan ayah mereka. Saat keduanya bertemu, ayahnya langsung memarahi dan mencaci maki Khalid. Pula tidak hanya itu sahabat budiman, sang ayah juga memukuli kepala Khalid dengan tongkat. Saking kerasnya pukulan sang ayah, akhirnya tongkat itu patah menjadi dua. Dengan penuh amarah Said, ayah Khalid berkata, "Apakah kau telah mengikuti Muhammad itu, sedangkan kaumnya sendiri menentangnya? Karena ia telah menentang Tuhan-Tuhan mereka dan mencela leluhur mereka." "Demi Allah, aku memang telah mengikuti ajaran yang dibawanya," jawab Khalid. Mendengar jawaban anaknya sahabat budiman, Said semakin murka dan mengusir anaknya. "Pergilah kemanapun kau suka, hai manusia hina. Sungguh aku tidak suka melihatmu lagi. Pergilah dan jangan bawa apapun dari rumah ini." Sang ayah marah. Namun sahabat budiman Khalid tidak tinggal diam. Ia pun juga menjawab, "Ayah memang tidak mau memberikan apapun, maka sesungguhnya Allah Maha memberi rezeki." Kemudian Said berkata kepada anak-anaknya yang lain, "Jangan ada seorang pun di antara kalian yang berbicara kepadanya, kecuali jika mau kuperlakukan seperti Khalid." Akhirnya sahabat budiman, waktu masih berjalan, Khalid pergi menemui Rasulullah SAW dan membaktikan hidupnya kepada beliau. Khalid terus menemani Rasulullah, menyuruh penduduk Makkah kepada ajaran Islam hingga tiba perintah dari Rasulullah SAW kepada kaum muslim dan hijrah ke Abisinia. Ternyata sahabat budiman, Khalid juga ikut serta dalam rombongan muhajirin itu dalam gelombang hijrah kedua. Dan semenjak itu, Khalid menjadi pengikut setia Rasulullah SAW. Sementara ayahnya
bersikukuh dalam kemusyrikan dan menjadi pemuka kaum musyrik yang memusuhi dan sangat membenci Rasulullah. Sialnya, menjelang kepergian Khalid ke Abyssinia, ayahnya jatuh sakit dan dalam keadaan sakit ia berkata, "Seandainya ia mengangkat penyakitku, niscaya Tuhan Ibnu Abu Kabsyah di Makkah tidak akan disembah lagi." Mendengar perkataan sang ayah demikian, Khalid pun berdoa, "Ya Allah, jangan kau angkat penyakitnya." Allah Subhanahu wa taala ternyata mengabulkan doa Khalid sehingga ayahnya itu meninggal dalam keadaan musyrik. Khalid ikut serta hijrah ke Abyssinia ditemani istrinya, Umaymah binti Khalid al-Khuzai'ah. Dari perkawinannya, ia dikaruniai seorang putra, yaitu Sa'id ibnu Khalid, dan seorang putri yang bernama Amah, ataupun sering juga disebut Ummu Khalid. Dan di antara saudaranya ada yang ikut serta dalam rombongan hijrah, yaitu Amru ibnu Sa'id. Suatu saat sahabat budiman, ketika Khalid ibnu Sa'id tinggal di Abyssinia, Ubaidillah ibnu Jahsy, suami Habibah binti Abu Sufyan, meninggal dunia setelah pindah keyakinan menjadi seorang Nasrani. Ia mati karena terlalu banyak minum arak. Ketika masa iddah Habibah habis, Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Raja Najasyi untuk mewakili beliau menikahi Habibah binti Abi Sufyan. Sedangkan Khalid ibnu Sa'id bertindak sebagai wakil keluarga Habibah. Setelah turun perintah dari Rasulullah SAW kepada kaum muhajirin untuk pulang dari Abyssinia, Khalid memboyong seluruh keluarganya kembali ke tanah Hijaz. Khalid ternyata lebih memilih jalan Allah Subhanahu wa taala daripada kemuliaan dan kehormatan dunia. Ia sangat meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin apapun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan kebaikan abadi. Ia tidak mau mengikuti jalan ayahnya yang hanya mementingkan kemuliaan dan kehormatan dunia. Akal pikiran telah menuntun Khalid mencapai kebenaran sejati ketika keluarga dan kaumnya lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Lalu sahabat budiman, siapakah yang lebih sesat dari orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya? Tentu saja keadaan Khalid jauh lebih mulia dan lebih istimewa dibandingkan keluarga dan kaumnya yang memilih kemewahan dan kehormatan dunia. Dan ketika rombongan muhajirin Abyssinia tiba di Madinah, mereka mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW sedang berada di Khaybar. Maka teman-teman, tanpa beristirahat lagi, mereka bergegas menyusul Rasulullah yang tengah berperang melawan kaum Yahudi Khaybar yang mengkhianati kaum muslim dengan membantu kaum musyrik Quraisy dalam perang Khandaq. Setibanya di Khaybar, mereka semuanya mendapatkan sambutan hangat dan mengharukan dari Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Selain itu, mereka juga mendapatkan harta rampasan yang tidak sedikit. Khalid sendiri memiliki kedudukan tersendiri di sisi Rasulullah. Ia telah mengalami tekanan dan siksaan karena memilih jalan Allah dan lebih mengutamakan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejak menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah, ia menyerahkan dan membaktikan hidupnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Ia juga ikut serta bersama pasukan kaum muslim ketika menaklukkan Mekah dan mendapatkan kemenangan yang gemilang. Ia menyaksikan sendiri ketika berhala-berhala di Mekah jatuh tersungkur, dihancurkan oleh kebenaran. Itulah momen yang sangat penting dan membahagiakan Khalid beserta seluruh kaum muslim lain. Bahkan sahabat budiman, ia juga ikut serta dalam pasukan kaum muslim ketika berperang melawan kaum musyrik di Hunain. Kaum muslim mendapatkan kemenangan yang gemilang dalam peperangan itu, meskipun pada awalnya mereka sempat terdesak oleh pasukan musyrik. Khalid juga ikut serta dalam ekspedisi ke Taif dan juga ke Tabuk. Karena itu sahabat budiman, tak diragukan lagi, Khalid merupakan sahabat yang termasuk kelompok muslim yang paling awal menyatakan keislaman, kemudian hijrah ke Abyssinia, lalu ke Madinah. Ia juga termasuk sahabat yang paling gigih berjuang bersama Rasulullah menegakkan kalimat tauhid dan memerangi kebatilan. Ia tidak pernah absen dari berbagai peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah. Baginya teman-teman, tidak ada lagi yang lebih penting dalam hidupnya kecuali harapan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Menariknya sahabat budiman, ketika turun perintah kepada kaum muslim untuk mengeluarkan zakat, Rasulullah SAW mengangkat Khalid sebagai petugas penarik zakat untuk penduduk Yaman. Sebagian perawi mengatakan bahwa ia ditugaskan untuk wilayah Mazad dan Sanaa.
Sementara saudaranya yang bernama Amru diangkat sebagai petugas zakat untuk wilayah Taimah dan Khaybar, dan Aban bertugas di wilayah Bahrain. Penting dicatat juga bahwa Khalid dan Aban adalah orang terakhir yang membaiat Khalifah Abu Bakar. Setelah semua keluarga Bani Hashim membaiatnya, mereka berdua datang dan berbaiat. Kemudian ketiga orang bersaudara ini meminta kepada Khalifah Abu Bakar untuk membebas tugaskan mereka dari tugas. Mereka berkata, "Kami anak-anak Bani Uhaihah tidak bekerja kepada siapapun setelah Rasulullah SAW wafat." Namun ada juga yang menceritakan bahwa setelah mengajukan permohonan kepada Khalifah, Khalid pergi berperang di Marja Safar dan terbunuh di sana. Ada juga yang mengatakan bahwa Khalid dan kedua saudaranya gugur sebagai syahid pada perang Ajnadin. Wallahu a'lam bishawab.